Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok Azur akan mempresentasikan sistem informasi penjualan gaming gear dengan menggunakan aplikasi Odoo. Anggota dari kelompok Azur terdiri dari 10 orang, yaitu dengan saya sendiri, Chris Erlangga, lalu ada Wari, Gideon Dosroha, Cahyo Prayogo, Firda Oktaviani, Agus Setio Bekti, Ardiansyah Ramadan, Rahil Syah Ramdhani Effendi, Agung Subekti, Eni Ardini. Latar belakang perusahaan untuk menjual gaming gear itu pertama-tama gaming gear itu adalah peralatan untuk bermain game yang meliputi keyboard, mouse, headset, mousepad, mikrofon, hingga kacamata gaming. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi dalam dunia gaming dan semakin berkembangnya jenis-jenis game baik dari PC hingga smartphone yang berdampak pada banyaknya jenis gaming gear, sehingga permintaan pelanggan akan gaming gear ini semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dirinya CV Azure Gear. CV Azure Gear merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan gaming gear yang berdiri sejak tahun 2020. Berlokasi di Jalan Gaming Nomor 1 Bekasi, pada awal berdirinya perusahaan ini, CV Azure Gear fokus menjual produk merek tertentu saja. Namun seiring dengan semakin banyaknya produsen gaming gear dan meningkatnya permintaan pelanggan untuk dapat menyediakan produk tersebut, maka CV Azure Gear memerlukan sistem yang mampu mengakomodir banyaknya tipe produk dan sebagai alat manajemen operasional perusahaan. CV Azure Gear memilih untuk mengaplikasikan program Odoo dengan mempertimbangkan sistem integrasi yang bersifat open source dan mudah diaplikasikan serta memiliki fitur manajemen pembelian, penjualan, dan inventory. Dengan fitur-fitur tersebut sudah cukup menjadi solusi bagi CV Azure Gear untuk menggunakan Odoo sebagai aplikasi yang mengintegrasi seluruh manajemen dan proses bisnis di perusahaan. Di dalam perusahaan CV Gaming Gear ini memiliki struktur organisasi, diantaranya seperti GM atau General Manager, lalu ada divisi pembelian, divisi penjualan, divisi inventory, lalu dari divisi penjualan pun dibagi dua menjadi bagian pengiriman dan bagian gerai atau toko. Masing-masing divisi atau bagian-bagian tersebut memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Seperti GM yang bertanggung jawab untuk keseluruhan proses bisnis di dalam perusahaan. Lalu ada divisi pembelian yang bertanggung jawab mengenai pengadaan atau pembelian barang yang berasal dari vendor. Penanggung jawab di dalam divisi pembelian ini adalah dari manajer pengadaan. Lalu dari divisi penjualan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengiriman dan bagian gerai atau tokonya. Di bagian pengiriman ini bertanggung jawab dalam mengelola pengiriman barang ke customer. Lalu dari segi gerainya bertanggung jawab untuk penjualan barang kepada customer yang dipimpin langsung oleh manajer toko. Lalu ada divisi inventory atau gudang yang bertanggung jawab terhadap pengolahan barang atau ketersediaan barang di dalam gudang atau tempat penyimpanan. Lalu ada dari logo perusahaan. Logo perusahaan ini memiliki arti dari masing-masing, seperti konektor plus ini memiliki makna bahwa kami sebagai distributor gaming gear terus berupaya secara positif meningkatkan mutu dan pelayanan agar menjadi distributor prioritas bagi customer. Lalu di sini ada icon tombol-tombol, simbol yang mudah diingat yang harapannya agar kami selalu diingat oleh customer sehingga selalu menjadi pilihan utama. Lalu di sini ada tulisan gear yang berlogo gear ini melambangkan kekuatan yang berlandaskan kebersamaan. Halo teman-teman mahasiswa Nusa Mandiri, di sini saya akan menjelaskan siklus procurement. Pada tahap awal, siklus ini terjadinya requirement determination atau penentuan kebutuhan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah dilakukan penentuan barang, maka terjadi source determination, yaitu penentuan vendor sesuai dengan kriteria perusahaan. Setelah vendor yang mendaftar ke perusahaan, maka vendor tersebut akan diseleksi
sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setelah vendor diseleksi, maka vendor yang terpilih akan melakukan proses pembelian barang dengan perusahaan. Setelah proses pembelian barang terjadi, akan dipantaunya status pembelian barang. Setelah status pembelian barang terjadi, akan dilakukannya good receipt atau penerimaan dan validasi barang. Apabila barang telah valid dan sesuai dengan kriteria perusahaan, maka terjadinya payment atau pembayaran kepada vendor. Yang kedua adalah siklus sales dan distribusi, di mana pada tahap awal terjadi inquiry atau pelanggan meminta informasi detail barang, yaitu spesifikasi barang dan katalog barang yang akan dipesan. Setelahnya akan terjadi quotation atau dokumen penawaran barang ke pelanggan. Setelah itu akan terjadinya kontrak perjanjian antara sales dengan pelanggan. Apabila kontrak antara sales dengan pelanggan telah disepakati, maka terjadi inventory sourcing, yaitu pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dengan status siap dikirim. Setelah barang siap dikirim, maka terjadi delivery, yaitu pengiriman barang ke pelanggan. Dan apabila barang telah dikirim ke pelanggan, maka terjadi invoice atau dokumen bukti pembayaran. Setelah dokumen bukti pembayaran diterima, maka terjadi resep atau penerimaan pembayaran dari pelanggan. Dan terjadi sales return, yaitu pengembalian barang dari pelanggan dikarenakan terjadi ketidaksesuaian barang. Sales return terjadi apabila barang yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan detail barang yang terjadi pada pertama. Demikian yang saya bisa jelaskan, selebihnya teman saya akan menjelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu activity diagram purchasing. Di sini ada activity petugas, sistem, dan supplier. Dimulai dari petugas yang membuka modul order purchasing, lalu dari sistem menampilkan halaman purchasing, lalu petugas membuat pemesanan barang, dan dari sistem membuat kwitansi pembelian dan mengirim email supplier sebagai bukti, lalu supplier menerima email pembelian, dan supplier mengirim barang ke petugas, dan dari petugas menerima barang dan melakukan pembayaran, dan supplier menerima pembayaran tersebut. Di sini juga ada activity diagram sales, yaitu ada activity pembeli, petugas, dan sistem. Dimulai dari pembeli yang melakukan pemilihan produk yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan pembelian produk. Di sini petugas lalu membuka modul order sales, dan sistem menampilkan modul sales. Dan petugas membuat invoice, lalu dari sistem invoice-nya telah terbuat, lalu petugas mengirim invoice ke pembeli, di mana pembeli langsung menerima invoice tersebut, dan pembeli melakukan pembayaran, dan petugas menerima pembayaran tersebut. Lalu petugas mengirim barang ke pembeli, dan pembeli menerima barangnya. Lalu petugas mengubah stok barang, dan dari sistem stok barang sudah berubah. Di sini saya ke Dr. Feni akan menjelaskan tentang activity diagram inventory. Di sini ada user sama sistem. Pertama di sini user bisa membuka modul order inventory. Setelah itu sistem bisa memproses menampilkan halaman inventory. Lalu user bisa memilih membuat laporan barang masuk, membuat laporan barang keluar, lalu mengelola stok barang. Setelah dipilih salah satu, sistem bisa menampilkan hasil laporan. Setelah itu user bisa mencetak hasil laporan. Selesai sekian presentasi activity diagram inventory. Terima kasih. Nama saya Ardiansyah Ramadan. Saya akan menjelaskan use case diagram. Pertama, pembeli memilih produk, melakukan pembelian. Memilih jenis pengiriman, include melakukan pembelian, melakukan pembayaran, include
melakukan pembelian, konfirmasi pembelian, include melakukan pembelian. Kedua, petugas. Petugas mengelola stok barang, melakukan pembelian barang, mengelola penjualan, mengirim barang, membuat invoice. Membuat invoice, extend, membuat jenis pembayaran, membuat invoice, extend, mengubah status invoice. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustio Bekti dari kelompok Azure. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul inventory yang ada di aplikasi Odoo. Yang pertama, kita buka dulu untuk modul inventory-nya di aplikasi Odoo. Ya, kemudian di sini terlihat ada dua opsi. Yang pertama dari opsi receipt dan opsi delivery order ya. Yang pertama kita klik dulu untuk yang receipt. Di sini tertampil bahwa pembelian barang dari supplier atau vendor ya, daftar-daftar yang sudah kita beli untuk barang-barang dari yang sudah kita inventorikan. Kemudian kita bisa juga cek untuk yang menu di delivery order. Nah, di delivery order ini sendiri berguna untuk mengeluarkan barang yang sudah dipesan oleh customer atau pembeli. Kemudian kita pilih master data, kemudian kita pilih produk. Selanjutnya akan muncul daftar-daftar produk yang akan kita jual. Ya, di tahapan ini kita dapat menambahkan produk atau bisa jadi untuk mengedit produk yang sudah ada sebelumnya. Seperti ini hasil dari tampilan untuk inventory di modul Odoo. Ya, selanjutnya untuk modul purchase akan dilanjutkan oleh Mas Agung Subekti, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Subekti. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan modul purchase. Modul purchase ini digunakan untuk pembelian barang ke supplier apabila ada stok barang di gudang kita yang kosong. Adapun cara pembuatan order purchase adalah pertama kita klik create. Lalu kita pilih vendor. Lalu kita pilih quantity barang di stok, produknya kita pilih, lalu masukkan isi, quantity, dan harga. Kemudian apabila semua list sudah benar, lalu kita bisa kirim PO melalui email. Kita klik send. Lalu untuk mengkonfirmnya kita klik confirm. Ketika sudah terkirim confirm order, lalu bisa kita pilih receipt produk. Lalu apabila sudah preset, kita akan memvalidate agar bisa stok barang di inventory dapat terupdate. Dan apabila diperlukan, laporan tersebut bisa kita cetak melalui print. Ya, dokumen yang tercetak seperti inilah purchase ordernya. Lalu kita akan masuk ke modul sales. Adapun modul sales itu akan dijelaskan oleh teman saya bernama Mas Rahil. Silakan Mas Rahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahil Syah Rahmdani Effendi akan menjelaskan modul sales. Pertama kita pilih create, kemudian kita pilih customer,
kita pilih tanggalnya, payment terms-nya misalnya immediate payment, kemudian kita pilih atau produk, misalnya kita pilih Logitech, terus kita isi kuantitinya misalnya 2, terus jika sudah sesuai, pilih send by email. Nah, di sini akan mengirim email kepada pembeli. Jika sudah benar, klik confirm. Kemudian pilih create invoice. Pilih regular invoice, create and view. Kemudian pilih post. Kemudian pilih send and print invoice pada customer. Ini adalah contoh invoice yang dibuat quantity 2, harganya 1,3 dengan pajak 1,430. Kemudian klik register payment jika sudah dibayar. Pilih ingin pakai cash atau bank, kita pilih cash. Jika sudah dibayar, kita pilih send and print kembali. Kita klik. Ini adalah contoh invoice yang sudah dibayar. Right on. Dan kita close. Kemudian kita kembali ke modul sales. Terus kita klik kembali invoice ya. Kemudian kita klik delivery. Untuk mengupdate stok barang, kita klik validate. Kita klik apply. Terus kita klik print untuk print dokumen barang sudah keluar dari gudang. Quantity 2 unit, shipping date. Sekian penjelasan saya tentang modul sales. Terima kasih.